Ya bang. Gimana deh? Ada yang nanya nih bang. Bentar dulu, mantap kacamata. Ah itu sudah bang. Dia kalau baru beli tadi di kawasan. Gitu. Ini temen nanya bang. Apa bedanya commissioning dengan P2H di perusahaan tambang? Oke. Berarti terkait ya peralatan lah ini kan? Betul. Ya P2H pemeriksaan dan perawatan harian. Nah kemudian komisioning. Nah sekarang kita lihat dulu yang lebih simpel. Yang lebih simpel itu adalah P2H. Apa itu P2H? Sebenarnya di dalam Kepdirjen Minerba nomor 185 2019 ini sudah dibahas. Tepatnya di halaman 179. Di sana disebutkan bahwa setiap awal gilir kerja seorang pengemudi atau operator harus memeriksa bagian-bagian luar kendaraannya, mengetes fungsi pengendali, terutama fungsi rem. Jadi di dalam P2H ada 3 hal yang harus diperiksa. Yang pertama bagian-bagian luar kendaraannya, entah itu lampu nyala atau tidak, spion pecah atau tidak, nah klakson dan sebagainya. Yang kemudian poin-poin pemeriksaan itu dituangkan di dalam form P2H. Nah kemudian yang kedua yang harus diperiksa adalah mengetes fungsi pengendali. Yang dimaksud dengan hal ini adalah kalau yang sedang kita P2H adalah sebuah dump truck, dia bisa dumping, maka harus dites dumping. Kalau itu adalah dozer, di depan ada blade, belakang ada ripper, harusnya bisa naik turun, maka harus dites. Kalau itu adalah grader misalnya, di situ ada blade itu nempel di turntable, bisa naik turun, bisa muter, nah itu juga harus dites. Nah kemudian yang ketiga terutama fungsi rem, maka harus dites maju rem, mundur rem, berfungsi dengan baik atau tidak. Nah yang kedua dan yang ketiga ini fungsi pengendali dan fungsi rem ini jarang sekali dilakukan oleh teman-teman di tambang. Nah inilah yang disebut, yang kita kemudian terjemahkan menjadi P2H. Karena kalau kita search di dalam peraturan apa itu P2H, nggak ada sebenarnya. Tapi ini yang kemudian diterjemahkan menjadi P2H. Nah, dan satu hal lagi dilaksanakan di awal gilir kerja, artinya sebelum dioperasikan, dan yang melaksanakan adalah operator. Artinya poin-poin pemeriksaan harus disesuaikan dengan kompetensi seorang operator. Kemudian komisioning. Nah, apa itu komisioning? Kalau kita lihat di Kepdirjen 185 2019 ini juga sudah dibahas sebenarnya. Tepatnya di halaman 11 di poin 27, di mana di sana disebutkan adalah penilaian terhadap, ada 4 hal yang dinilai. Kesiapan alat, kelengkapan alat, kesesuaian alat, kemudian kelayakan peralatan. 4 itu yang dinilai. Nah, itulah komisioning. Nah, kemudian lebih detail lagi kalau kita lihat masih di Kepdirjen yang sama 185 2019 di halaman 80. Di sana disebutkan bahwa setiap peralatan harus diuji setiap 3 tahun. Paling lama setiap 3 tahun, dan harus diperiksa secara berkala paling lambat setiap tahun. Nah setiap tahun inilah kemudian kita terjemahkan menjadi komisioning. Maka paling tidak setiap tahun harus, atau paling lambat dalam 1 tahun, interval 1 tahun itu harus dilakukan penilaian terhadap 4 hal tadi itu. Kesiapan, nah kelengkapan, kemudian yang ketiga kesesuaian, dan yang keempat kelayakan. Paling lama setiap tahun intervalnya. Nah terus kalau paling lama setiap tahun berarti boleh dong 10 bulan, 9 bulan atau per semesteran. Boleh, silahkan. Nah terus kalau boleh yang mana yang kita pilih? Ya jangan milih mau 3 bulan, 1 semester, kayak ngitung kancing baju kan begitu. Nah tentu harus ada pertimbangan. Nah harus dilakukan assessment oleh KTT, ya mau milih yang per 3 bulan atau per 6 bulan. Yang pasti dasar pertimbangannya adalah semakin banyak kondisi di lapangan yang bisa merubah kondisi alat tersebut, maka interval komisioning harus semakin singkat. Harus, dengan kata lain, harus semakin sering dilakukan. Nah itulah perbedaan P2H dengan komisioning. Dan siapa yang melakukan, bagaimana kualitasnya. Nah perbedaannya sebenarnya ada beberapa hal lagi yang sangat signifikan. Yang pertama, kalau P2H dilakukan setiap awal gilir kerja. Nah berarti kalau 2 shift sehari berarti 2 kali dilakukan dalam sehari. Artinya kalau secara frekuensinya sangat tinggi. Lebih.
Berbeda dengan komisioning, tadi minimal setahun sekali, bisa per 3 bulan, bisa per semesteran. Nah, yang pasti taruhlah kita ambil yang setahun sekali, berarti sudah 365 hari, sudah 730 kali shift ini. Betul. Berarti komisioning dilakukan kalau intervalnya 1 tahun, 1 kali komisioning, tapi P2H-nya sudah 730 kali. Nah, itu perbedaan secara frekuensi. Berarti dari sisi frekuensi lebih baik P2H. Lah kalau begitu, kalau komisioning tidak lebih baik, ya ngapain kita lakukan? Nah, komisioning ada kelebihan. Kelebihannya adalah penetrasi pemeriksaannya. Kalau tadi di P2H hanya memeriksa bagian-bagian luar kendaraan, tapi di komisioning sudah tidak lagi, karena sudah menilai kesesuaian, kelengkapan, kesiapan, dan kelayakan. Nah, artinya penetrasi pemeriksaannya sudah lebih dalam. Nah, itulah keunggulan komisioning di saat dia punya kelemahan dalam hal frekuensi. Nah, yang ketiga, siapa yang melakukan? Nah, kalau P2H dilakukan oleh operator, nah karena komisioning kedalaman pemeriksaannya lebih dalam, tentu tidak mungkin lagi dengan kemampuan seorang operator bisa melakukan. Maka siapa yang melakukan? Tim yang dibentuk oleh KTT, tim komisioning, yang terdiri dari siapa saja, terserah siapa saja, yang pasti harus memiliki kemampuan, kemampuan paling tidak ya kemampuan seorang mekanik lah, atau engineering. Nah, karena di sini sudah dinilai kelayakannya. Nah, kalau kita bicara kelayakan peralatan, Kepmen 1827 2018 lampiran 2 halaman 116 ada 5 parameter kelayakan peralatan, terutama dalam hal komisioning paling tidak MA. MA itu W dibagi W plus R. Nah, sudah harus bisa menghitung-hitung yang seperti ini. Kira-kira begitu. Satu lagi pertanyaan nih Bang. Yes. Tadi kan sudah Abang jelaskan kalau P2 itu dilakukan oleh operator di awal shift. Iya. Artinya secara frekuensi lebih bagus lah. Tapi secara quality, komisioning lah yang paling bagus. Yes, betul. Satu yang jadi penasaran saya Bang, untuk menjawab pertanyaan teman saya, terkait tools. Yang kita tahu kan kalau di form P2H kan hanya difasilitasi dengan form ya. Ya. Nah, gimana dengan komisioning kalau sedetail itu untuk mencakup 4 kategori tadi? Apakah ada tools tambahan? Oke. Pertanyaan yang sangat menarik. Nah, bagaimana dengan tools? Sebenarnya di P2H juga tidak bisa lepas dengan tools, Dek. Misalnya ini banyak tambang ya, banyak tambang. Salah satu poin pemeriksaannya adalah kedalaman treat atau kedalaman kembang ban. Kalau hanya secara visual ini masih oke, ini udah nggak oke nih. Ya kalau lagi ada belek di matanya nggak kelihatan dia kan. Jadi nggak mungkin bisa menentukan oke atau tidak. Taruhlah misalnya standarnya kedalaman treat minimal 6 mili misalnya. Apakah ini sudah lebih kecil atau masih lebih besar dibanding 6 mili? Ya tentu harus ada toolsnya. Nah, tapi kalau berarti harus kita kasih penggaris dong. Ya kalau dikasih penggaris, dikasih sekarang, besok udah hilang, udah anaknya yang pakai di sekolah. Iya betul. Nah, maka biasanya yang saya pribadi pernah lakukan di lapangan adalah main permit. Nah, contoh ini main permit misalnya. Setiap pekerja tambang kan pasti punya main permit. Nah, maka di main permit itu saya kasih skala, saya kasih marking. Pokoknya kalau kurang dari marking ini kedalaman treat ban udah nggak layak pakai. Nah, nggak mungkin hilang karena markingnya ada di main permit. Main permit nggak bisa hilang dong, kan begitu. Ditambah lagi misalnya kalau kita KTT menentukan operator di dalam melaksanakan P2H juga harus mengukur tekanan ban, tekanan angin di roda misalnya. Ya tentu harus dikasih pressure gauge dong. Ya nggak bisa cuman mukul-mukul, suaranya nyaring, masih oke nih. Nah, harus terukur. Nah begitu juga dengan komisioning ya. Kalau P2H saja tidak lepas dari peralatan, apalagi komisioning kan begitu. Karena kedalaman pemeriksaannya lebih daripada P2H. Nah alat-alat apa? Ya tergantung dengan poin pemeriksaan komisioning. Beda alat yang dikomisioning tentu akan beda tools yang dibutuhkan. Misalkan kalau kita
kalau tadi misalnya dibutuhkan pressure gauge untuk unit yang pakai wheel, tentu untuk ekskavator yang pakai track, ya apa yang mau kita ukur dengan pressure gauge, kan begitu. Begitu juga, jadi akan berbeda. Kalau yang dikomisioning itu adalah dump truck misalnya dengan ekskavator, itu akan berbeda. Intinya adalah gunakan tools, harus terukur, bukan berdasarkan perasaan, dan gunakan tools yang sesuai. Gunakan tools yang sesuai dan masih layak pakai tentunya, supaya hasil pengukurannya bisa dipercaya. Dan sesuaikan dengan poin pemeriksaan yang akan diperiksa. Kira-kira begitu deh. Oke, baik. Cukup Bang. Saya coba kasih jawaban ke teman. Terima kasih banyak Abang. Thank you. Semoga sudah menjawab ya. Siap. Nanti kalau ada pertanyaan saya tanya lagi ke Abang ya. Ya, jangan cuma pertanyaan. Sembari makan nanti Bang. Oh iya. Oke. Izin Bang. Makasih banyak. Thank you.